Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku, insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali di pembahasan materi sejarah Indonesia tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas kerugian dan keuntungan datangnya bangsa Jepang ke Indonesia. Nah, banyak orang yang masih berpikir Jepang itu memberikan banyak kerugian. Tapi ternyata setelah kita baca lebih dalam, kita teliti, kita pelajari, bangsa Jepang juga memberikan beberapa keuntungan untuk bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku yang saya hormati Allah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, seperti biasa, kalau kita akan melakukan segala sesuatu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk kita, dapatkan barokah dari Allah serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak aku. Ini lokasinya di belakang rumah, jadi ada suara ayam, nanti ada suara angin, untuk selingan saja supaya nikmat. Nah, anakku, kita kembali ke materi. Banyak kerugian yang diterima oleh bangsa Indonesia oleh bangsa Jepang dari kependudukan Jepang di Indonesia, walau hanya kurang lebih selama 3,5 tahun. Yang pertama, yang terkenal itu tentang Romusa. Nanti Pak Iqbal share juga gambar, contoh-contoh gambar sejarah tentang Romusa, di mana banyak bangsa Indonesia yang dipekerjakan secara paksa untuk menyelesaikan proyek-proyek yang bombastis dari Jepang. Ada rel kereta api, ada pembangunan gudang, pembangunan benteng, dan lain sebagainya. Dan dari Romusa ini nanti banyak korban yang dari bangsa Indonesia meninggal, tidak diberi makan, namanya saja kerja paksa. Ini yang paling terkenal, peninggalan Jepang tentang kerugian yang diterima oleh bangsa Indonesia. Ada Romusa dulu. Yang kedua, terkikisnya secara dahsyat sumber daya alam negara Indonesia atau Nusantara. Diambil, pohon ditobangi, sumber daya alam diambil untuk keperluan perangnya Jepang melawan sekutu. Nah, terus yang ketiga, nanti ada yang disebut dengan perbudakan wanita, ya. Kalau bahasa Jepangnya namanya Jugun Ianfu. Nah, ini juga kejam. Nanti akan Pak Iqbal terangkan di slide gambar, ya. Terus yang keempat, nanti ada penghapusan salah satu hak asasi seperti mengemukakan pendapat, atau saat itu yang paling terkenal adalah berpolitik, ya. Di sana perkumpulan-perkumpulan dijaga ketat oleh Jepang saat itu. Selain itu masih banyak kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh penjajahan Jepang di Indonesia. Yang sangat mencolok itu dari bidang hak asasi manusia, perbudakan, ekonomi. Karena banyak saat itu masyarakat Indonesia bahkan mati kelaparan, dan kelelahan karena bekerja. Lalu untuk keuntungannya apa saja? Juga lumayan ternyata. Kalau kita perhatikan keuntungan adanya penjajah Jepang, yang pertama, ternyata bangsa Indonesia bisa mempersiapkan kemerdekaan. Memang walaupun saat itu Jepang memberikan syarat persiapan kemerdekaan, ketika Jepang juga terdesak mau kalah perang. Akhirnya, yuk bangsa Indonesia besok akan ada kemerdekaan, bersiapkan. Nah, sehingga Jepang menyiapkan ada dua badan, namanya BPUPKI
dan PPKI. Anak-anak silakan cari apa itu BPU, PKI, dan PPKI. Manfaat berikutnya, kita diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga gampang untuk membuat nasionalisme antar masyarakat. Bagaimana menggunakan bahasa Indonesia, ngomong dan bahasa Indonesia itu di saat penjajahan Jepang. Lalu ada pembentukan tingkat pemerintahan seperti rukun tetangga, RW sampai ke gubernur. Nah, itu peninggalan dari bangsa Jepang. Lalu ada lagi manfaatnya pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Cikal bakalnya ternyata juga dari peninggalan bangsa Jepang. Nah, anak-anakku yang saya hormati Allah, keuntungan di atas tadi cukup sedikit ya, tetapi secara umum memberikan dampak positif bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi setelah ini Pak Iqbal akan coba beri gambar slide dan keterangan foto-foto masa lalu kaitannya dengan penjajahan Jepang, baik kerugian maupun manfaatnya. Nah, kita lanjut ke slide. Bismillah. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan. Sekarang itu ada foto masa lalu tentang pelaksanaan Romusa di Indonesia. Romusa berasal dari bahasa Jepang yang berarti buruh. Merupakan panggilan rakyat Indonesia yang wajib untuk dilakukan, tetapi sistemnya kerja paksa. Banyak dari mereka adalah petani. Kegiatan Romusa ini terkenal sangat kejam. Perlakuan bangsa Jepang kepada bangsa Indonesia tidak pantas untuk dilakukan. Nah, seperti di gambar itu, sampai tubuhnya kurus kering ya, tidak diberi makan, bahkan ada yang sakit, meninggal dunia dan dikuburkan di tempat. Dia ada kasus juga ketika membangun rel kereta api ya. Ketika ada yang meninggal ya kubur di dalam atau di bawah rel tersebut. Sungguh kejam ya. Ditinggalkan sampai mati, kalau sudah tidak bisa bekerja dikubur hidup-hidup. Itu yang terjadi saat kerja Romusa. Ini pembangunan rel ya. Sepanjang itu tidak diberi gaji. Awalnya memang ada penghargaan, tetapi lama-kelamaan karena Jepang juga terdesak untuk perang, untuk transportasi dan sebagainya, sehingga ada yang dinamakan kerja paksa Romusa sampai mati ya. Dikikisnya sumber daya alam Indonesia. Dengan berjalannya Perang Dunia yang kedua, banyak terjadi eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Minyak, bahan bakar, dan lain sebagainya. Bahkan perkebunan, bahan makanan banyak terbengkalai karena difokuskan untuk membenahi perang dan industri. Akibatnya kelaparan dan kemiskinan itu merajalela di Indonesia saat itu. Selain untuk dilakukan monopoli perdagangan, bangsa Jepang menikmati hasil-hasil perkebunan secara sepihak tanpa dibagi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Lalu ada namanya Jukun Ianfu, perbudakan wanita. Jadi banyak wanita-wanita, termasuk wanita Indonesia, dirugikan saat penjajahan Belanda itu. Penjajahan Jepang untuk memenuhi kepuasan tentara Jepang. Nah, rakyat Indonesia yang menjadi Jukun Ianfu. Nah, ini saya perkecil ya supaya tidak jelas wajahnya. Jukun Ianfu itu diambil secara paksa dan diiming-imingi pekerjaan yang bagus seperti belajar di luar negeri ya, di Jepang. Tetapi hingga kini orang-orang yang dahulu termasuk Jukun Ianfu yang masih hidup masih merasakan trauma ya, cek saja nanti di internet, silakan anak-anak cek apa itu Jukun Ianfu ya, termasuk sejarah negatif yang ditinggalkan oleh bangsa Jepang di Indonesia. Semua kegiatan politik di Indonesia itu dilarang saat itu ketika Jepang berkuasa. Hanya organisasi yang berada di bawah Jepang saja yang boleh melaksanakan musyawarah, perkumpulan. Sisanya di bawah pengawasan Jepang secara ketat ya, tidak boleh melakukan perkumpulan bahkan untuk kegiatan perpolitikan. Selain itu banyak sekali kerugian-kerugian yang diberikan Jepang ke Indonesia. Secara umum, kerugian yang sangat mencolok berasal dari bidang hak asasi manusia yang tadi sudah Pak Iqbal sampaikan, perbudakan, ekonomi, karena masyarakat saat itu banyak yang bahkan mati karena kelaparan dan kelelahan bekerja. Nah,
Ini berikutnya ya. Ada hal-hal positif yang diberikan bangsa Jepang ke Indonesia. Pertama, bangsa Indonesia diberikan kesempatan seperti janji kemerdekaan. Itu bisa dibaca anak-anakku ya. Silakan Anda pause ya. Ini janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang ke Indonesia ada 3 poin ya. Ada BPUPKI, PPKI. Nah, intinya pada poin yang pertama, ternyata tentara Jepang itu dalam perang melawan sekutu mulai nampak kemunduran dan posisinya semakin terjepit, sehingga janji kemerdekaan termasuk metode untuk mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia. Nah, siapakah pria yang ada di foto ini? Silakan Anda cari ya, siapakah beliau? Nanti dijawab di kolom komentar ya. Berikutnya manfaatnya cukup banyak ya, termasuk ada menghubungkan antar daerah itu mudah karena ada rel dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya tentara Jepang masuk ke Indonesia bukan semata-mata untuk menjadikan kita sebangsa dan setanah air dengan mereka. Ternyata ada tujuan terselubung seperti yang tadi Pak Iqbal bahas di awal. Tetapi pada intinya ada baik dan negatif dari Jepang yang ditinggalkan di Indonesia. Terpenting kita sebagai penerus bangsa Indonesia, bagaimana cara menjadikan bangsa Indonesia ini maju, dan sejarah kita gunakan sebagai pengingat saja, pelajaran bahwasanya sesuatu yang tidak baik tidak akan kita ulang kembali. Anak-anakku yang saya hormati Allah, selamat belajar di rumah dengan baik-baiknya, jaga kondisi protokol kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sekian, cukup satu pertanyaan kepada anak-anakku. Dari kerugian yang ada yang kita bahas tadi, tulis satu kerugian saja di kolom komentar yang sangat berefek bagi bangsa Indonesia. Lalu tulis satu manfaat yang cukup berarti bagi bangsa Indonesia. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.